Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan bil iman, hamdan bil islam, hamdan bil ihsan wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayat sadaqallahu azim. Semua yang dirahmati Allah, saudaraku sekalian dari masjid-masjid, alhamdulillah ini ngaji pertama kita ya setelah badai berlalu ini. Badai belum selesai, ini ngaji pertama kita. Mari kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahmati Allah. Asarnya di sini jam berapa? Ini makan sampai sebelum asar apa setelah asar? Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar qala khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa waqtan ba'da waqtin. Wa idza tuliya alaihi bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa idza u'tiya ni'mah qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mati. Wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza afrata minhu dzamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, saya ngambil dari kitab Nasha'ihul Ibad karya seorang ulama yang kemudian tidak mau disebut namanya, disebut kalau bahasa sampean itu nama pena begitu. Dari zaman ulama dulu nama pena itu sudah ada begitu ya. Nama pena itu dari zaman ulama dulu sudah ada. Namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, ulama yang luar biasa. Hajar itu artinya batu. Jadi namanya memang dinisbatkan kepada nama batu. Saking apa? Saking bersyukurnya mengenang mengenang batu yang telah membangkitkan kembali semangatnya. Ibnu Hajar Asqalani belajarnya lama sekali, beliau ini lama sekali hingga ending pulang dia. Kok rasanya otakku ini kedul begitu, dia lari, dia kabur sampai di hutan. Dia semacam uzlah begitu, menikmati keheningan. Datanglah hidayah dari Allah melewati batu yang ditetesi oleh air itu, dan akhirnya berlubang. Dari situlah kemudian berpikir bahwa batu yang keras begitu saja bisa berlubang, bagaimana dengan hati manusia begitu yang ditetesi air, bagaimana dengan hati manusia. Dari situlah kemudian setelah itu cerdasnya luar biasa Ibnu Hajar Asqalani ini begitu. Saudara sekawannya Ibnu Hajar Al-Haytami, masih satu letting dengan Ibnu Hajar Al-Haytami begitu. Jamaah rahmati Allah, 5 pesan dari kitab yang saya ambil dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. 5 pesannya adalah: pertama, ini adalah konsep untuk sukses di dunia dan konsep sukses untuk di akhirat. Pertama adalah awwaluha ayyudhkara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama adalah memperbanyak kalimat
atau sering sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini penting sekali. Pertama sekali, kalau Anda pengen sukses, pengen bahagia hidup sampean, perbanyak dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gantungnya harus pada ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tanya sekarang, saya tidak pernah, ini saya ya, bukan sampean, saya tidak pernah berpikir Korea punya masjid seunik ini. Saya tidak pernah berpikir Korea punya masjid seunik ini. Di bawahnya ada apa? Norebang. Kalau norebang diskotik ya. Kalau norebang nanti kalau lagi direkam kan dikirim ke Indonesia kan, saya ngomong norebang nggak paham ya. Jadi saya sebut merek ya. Di bawah kita ada diskotik persis, begitu ya. Diskotik begitu. Jadi jangan tanya malaikat lewat pintu mana, begitu ya. Apa sudah kecegat pintu diskotik atau tidak tahu ya. Biasa bisa jadi malaikatnya lewat jendela, wallahu alam bisawab sekarang. Ya, rahmati Allah. Ini yang pertama, kita punya iman yang luar biasa. Kita punya iman yang luar biasa. Bayangkan kita bertemu di sini hari ini, saya bertemu dengan Anda semua di sini. Ini bukan karena kebetulan. Tapi memang Allah merencanakan kita untuk sampai di titik ini. Gitu ya. Saya tidak tahu pendidikan Anda, saya tidak pernah tahu pendidikan agama sampean. Yang saya tahu hari ini adalah Anda orang baik, sudah selesai urusan saya. Kalau Anda bukan orang baik, untuk apa Anda capek-capek bangun masjid? Untuk apa capek-capek bangun masjid? Ini serius ini. Dan saya pastikan iman sampean itu sekarang lagi kenceng-kencengnya luar biasa. Iman Anda sekarang lagi luar biasa kuatnya, begitu. Jadi tumpeng depan saya ini bentuk daripada kita mensyukuri iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mensyukuri masjid kita, tapi mensyukuri iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sampean pada titik sampai di Korea itu karena iman yang luar biasa toh? Menggantungkannya Allahus Shamadnya itu sudah pas sekali, hingga Allah kemudian memudahkan sampean sampai di Korea Selatan. Berapa tahun sampean nunggu sampai Korea Selatan? Sudah berapa puasa Daud sampean lakukan? Sudah berapa sedekah yang sudah sampean berikan? Sudah berapa tahajud yang sampean lakukan? Seberapa malam yang sudah sampean habiskan untuk Allah Subhanahu wa taala? Titik sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu iman yang luar biasa. Jadi karena itu yang saya kontak dulu. Sebelum pengumuman tanggal 5 berapa? 5 Mei ya. 6 Mei ya, pembukaan masjid itu untuk melakukan sholat bagaimana, saya kontak dulu bagaimana. Sholatnya berjarak-jarak, boleh enggak? Boleh, begitu kan. Saya cuma senyum begini, ini loh kekuatan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampean sholat berjarak-jarak itu sampean lihat dari fikih manapun enggak ada, Pak. Enggak ada, baginda Nabi pun enggak pernah melakukan yang seperti itu. Begitu ya. Tapi karena kita punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai urusan itu. Sampai juga sholat pakai masker begini. Tanya sudah yang ngajinya apa, sudah pernah ngaji di pesantren dan sebagainya. Tidak pernah ada. Bahkan sampai kalau haji itu perempuan sekalipun harus dibuka wajahnya. Dua yang harus dibuka, telapak tangan sama wajahnya. Tidak boleh ditutupi. Tidak harus dibuka memang. Nah, itu kekuatan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu. Nabi Ibrahim sebelum dimasukkan ke dalam api itu sudah ditawari, sudah ditawari oleh angin, begitu ya. Sudah ditawari, bagaimana ini tak matikankah api ini? Oleh angin ditawari, tak matikankah api ini? Enggak, begitu kan. Kalau aku percaya kepadamu, artinya Allahus Shamadku bukan kepadamu. Artinya Allahus Shamadku bukan pada Allah, tapi kepada angin. Akhirnya apa? Tidak, sudah dilempar. Ada yang tahu nggak cara ngelemparnya gimana? Ditepel. Iya, ditepel. Makanya tepel itu sedikit kurang baik lah, sedikit tidak disukai oleh Allah, karena dulu baginda Nabi Ibrahim itu ditepel dulu, masukkan ke dalam api itu, begitu. Dan dimasukkan ke dalam api itu, ya karena kalimat apa? Kalimat la ilaha illallahnya inilah yang kuat, hingga api itu tidak ada rasanya. Bingung. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, begitu dingin.
Nah, yang luar biasa hari ini sampean di Korea Selatan, sampai di sini tuh kerja, masih mau iuran, bantingan dan sebagainya. Itu bukan karena sampean orangnya yang wah, tapi karena iman sampean dalam hati itu yang luar biasa. Saya kasih kesempatan cuti nih, sampean ini tak cutikan kemarin kan, karena saya yang mengumumkan kan, jadi saya mencutikan sampean. Bahasanya enggak apa-apa saya ya, karena saya menyampaikan. Kadang ada yang pribadi saya, ada memang dari KMM. Saya contohkan ya, tolong masjid ditutup dan tidak boleh ada kegiatan apapun, terutama Al-Barokah digembok itu kan. Itu masih nyuri-nyuri sholatnya Pak. Jumatan tak cutikan, Jumatnya libur loh. Libur kan enak toh. Biasanya kan libur dengan sendirinya kan. Lah ini diliburkan, cuti. Artinya dirukhsah sampean, sudah tidak perlu sholat Jumat, begitu loh. Itu masih sholat Jumat, masih sembunyi-sembunyi sholatnya kan begitu kan. Itu karena apa? Karena iman sampean itu sudah menggeliat Pak. Luar biasa Pak, luar biasa sekali iman sampean itu Pak. Bahkan yang ini live apa enggak ya? Enggak ya? Karena enggak live saya sampaikan. Ada satu golongan itu sholatnya double Pak. Sholat duhur iya, sholat Jumat iya. Loh serius ini, saya cuma senyum-senyum saja. Ustadz bagaimana itu fikihnya? Kalau sudah la ilaha illallah itu selesai fikih sudah. Tapi jangan semuanya dipakai kemudian la ilaha illallah saja, enggak. Ada syariatnya kemudian. Jadi tapi pada titik ending kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kuatnya luar biasa. Kuatnya. Ada yang sholat Jumat iya. Sholat Jumat ini sudah selesai sholat Jumat, semuanya setelah itu sholat zuhur berjamaah. Tak tanya begini, loh kenapa begitu? Ajaran dari mana? Bismillah saja Ustadz, nanti biar Allah yang memilih mana yang diterima katanya. Lah jos kan, nggak ketemu fikih yang seperti ini, nggak ada ini. Itu kan saya cuma senyum, ya Allah. Sekuat itukah iman teman-teman ini hari ini, begitu loh. Sekuat itukah iman teman-teman hari ini. Sholat suruh libur, nggak boleh datang ke masjid, yo lewat pintu belakang. Ya kan Jen? Al-Barokah ini pintu belakang. Jumatan suruh libur, asik Jumatan teman-teman. Berapa orang? 4, 3, 5 orang jadi sholat Jumat Malaysia. Beberapa masjid, semuanya, hampir semuanya seperti itu. Kecuali Masjid Dusil. Sini semua masjid rata-rata sholat Jumat, rata-rata. Full sampai hari ini. Luar biasa kan? Iman sampean luar biasa. Imannya umatnya Nabi Ibrahim itu, umatnya Nabi Musa Pak. Tidak sekuat sampean, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Yang kemudian umatnya Nabi Ibrahim itu menyembah apa? Anak kambing itu. Ditinggal cuma 40 hari, tak tinggal sebentar ya, saya mau ngambil kitab suci, begitu kan? Mau ngambil pada Allah SWT. Itu sudah oleng imannya. Nabi Sulaiman itu kayaknya luar biasa Pak. Nabi Sulaiman itu luar biasa semuanya. Luar biasanya Nabi itu semuanya komplek, lengkap itu Nabi Sulaiman. Kaya iya, istrinya juga banyak, begitu kan? Semuanya lengkap sudah. Setelah meninggal abadi dalam Al-Quran, abadinya apa? Nabi Sulaiman kemudian difitnah oleh umatnya menjadi sang penyihir. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa man kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sih. Dikira Nabi Sulaiman itu tukang buat sihir. Nah itu Nabi Sulaiman digitukan. Sampean pernah ketemu Nabi Muhammad? Tidak sama sekali. Sampean pernah nyembah Nabi Muhammad? Tidak sama sekali Pak. Yang disembah sampean tetap Allahus Somad. Itu luar biasa. Tapi sholawatan juga luar biasa, begitu. Yang tidak paham dengan iman kita itu aneh Pak. Di Al-Quran itu ada konsep namanya hulu. La taghlu fi dinikum ghairal haq. Hulu itu melebih-lebihkan. Makanya kalau orang Arab dan orang-orang yang belum terbiasa dengan sampean itu kaget. Sampean itu nyembah Allah apa nyembah Nabi Muhammad? Begitu loh. Karena sampean ya Banjarian ini kan sholawatan dan sebagainya. Soalnya saya pastikan sampean sholawatannya untuk baginda Nabi Muhammad, bukan untuk Allah, kan begitu kan? Orang-orang yang tidak paham kita, tidak paham sampean ini bingung. Imannya ini untuk Nabi Muhammad apa untuk Allah? Begitu kan? Tapi sampean ketika tak tanya, saya pastikan 100% iman sampean untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini Nabi Muhammad memang benar-benar utusannya. Nah itu luar biasa. Jadi seorang umat Allah, iman ini mulai hari ini tolong dijaga. Kita dipersatukan di sini karena iman. Kalau sudah melihat semuanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu enteng sudah. Bangun masjid ini sudah karena iman, bukan karena gagah-gagahan.
Bangun masjid ini karena iman. Sampean mau mendirikan masjid karena punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Melihat saudaranya yang salah itu karena iman, begitu loh. Jadi melihat mualaf yang baru belajar Islam belum begitu tahu itu karena imannya. Jangan lihat amaliyahnya, jangan lihat ibadahnya belum sempurna. Belum sempurna sekali ini. Tapi imannya insya Allah sudah sempurna. Kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna. Saya kadang kecewa melihat teman-teman kemudian itu kenapa mualaf itu kok langsung sholat saja, ya wudhu tak apa-apa loh. Yang saya pertanyakan itu bukan mualafnya tapi sampeannya. Kadang kenapa tidak diajari itu, begitu loh. Mereka tetap bagaimanapun mualaf tidak tahu, bukan tidak tahu, mereka masih dalam proses belajar, sama seperti bayi harus tertatih-tatih dulu. Lihatlah semuanya dalam kondisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman inilah yang kemudian menyatukan kita di ruangan ini. Saya tidak pernah tahu sampean, di Korea hari ini ada 200 lebih masjid, Pak. Hari ini makanya saya minta kopi ini spesial. Saya baru kali ini ngaji minta tolong buatkan kopi. Terima kasih nih kopi. Saya udah tidur dari tadi malam. Tamu saya banyak, Pak. Mau bangun masjid. Mereka datang itu ke masjid itu mau bangun masjid. Saya cuma senyum begini, ya Allah. Sampai sebegininya ini Korea ini. Itu dari negara-negara lain, bukan Indonesia itu. Mau bangun masjid mereka udah siap sekali mereka. Tidak bisa itu, dilarang, tidak bisa itu. Itu sudah berapa kali datang ke kita membangun masjid. Allah alam bisawab. Dan kalimat la ilaha illallah ini yang kemudian menjaga sampean di dunia dan akhirat. Jadi kalau ada yang gila, kesurupan dan sebagainya, saya pastikan la ilaha illallahnya tidak kuat. Serius ini. Jadi saya tidak pernah menemukan orang masjid itu gila, stres, kesurupan dan sebagainya, tidak. Yang tidak pernah ke masjid saya pastikan itu. Hari ini pun saya masih janjian jauh dari sana, itu telepon gini, masih ada yang stres. Tak pikir yang stres itu yang di Indonesia tidak masuk akal lah. Kalau sampai yang di Korea hari ini stres tidak masuk akal bagi saya lah. Kenapa? Entah karena kerjaannya dan sebagainya. Di Indonesia mungkin iya sekarang kerjanya susah, banyak PHK dan sebagainya. Kondisi hari ini belum stabil. Tapi untuk sampean saya pastikan katanya apa kesurupan dan sebagainya gitu. Serius ini. Dari tadi malam telepon bolak-balik ya tak layani sampai subuh. Setelah subuh ganti yang datang orang yang bangun masjid itu. Siang dikit datang lagi. Allah ya karim. Gitu begini ya. Ini iman kepada Allah SWT. Makanya perbanyak kalimat, paling tidak kalau tidak iman dalam hati kita, lisan kita senantiasa berucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan yang kedua surah Allah kalimatnya adalah wa idzabtuliya alaihi bibaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala yang hadir dan pergi dalam kehidupan kita itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan bahwa pertemuan kita hari ini bukan kebetulan, tapi ini semua rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah tahu sampean dari mana, datang dari mana, orang mana saya tidak pernah tahu. Tapi yang saya tahu hari ini saya bertemu dengan Anda. Saya tidak pernah punya cita-cita sampai Korea Selatan, saya tidak pernah punya cita-cita.